Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Aya. Nama saya Nadia Fabela. Nama saya Nazila Firdaulia. Nama saya Rangga Prasetya. Nama saya Ferry Ale. Baik, presentasi yang pertama akan dimulai oleh Rangga Prasetya. Dipersilakan. Yang pertama yaitu ada Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi. Yang pertama, secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Yang kedua, dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif ideologi terbuka. Yang ketiga, dalam perkembangannya, ideologi mempunyai arti yang berbeda, yaitu yang pertama, Weltanschauung, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara. Yang kedua yaitu pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu, dan karena itu ideologi cenderung bersifat tertutup. Yang ketiga yaitu ada ideologi bersifat belief system. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita mengenal berbagai istilah ideologi seperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasional tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna ideologi bagi negara. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Selanjutnya, teori paham mengenai dasar Pancasila. Ada teori perseorangan atau individualistik. Selanjutnya ada teori golongan. Teori yang diajarkan oleh Karl Marx. Menurut Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Yaitu selanjutnya ada Pancasila bersifat integralistik. Yang pertama mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan. Yang kedua adanya semangat kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga memelihara persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Teori kebersamaan integralistik. Teori integralistik semula diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan lain-lain yang mengemukakan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu kisah spionase buruk intelijen asing di Indonesia. Aksi Allen Pope. Allen Lawrence Pope adalah seorang tentara bayaran yang ditugasi CIA dalam berbagai misi. Salah satu misinya di Indonesia membantu pemberontakan PRRI atau Permesta. Dia tertangkap oleh TNI ketika usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pesawat pembom B-26 Invader Aurek. Pesawatnya ditembak jatuh oleh P-51 Mustang milik Angkatan Udara Republik Indonesia yang diterbangkan oleh Ignatius Dewanto. Dari dokumen-dokumen yang disita, terkuak Allen Pope terkait dengan operasi CIA. Allen Pope menyusun di gerakan pemberontakan Indonesia untuk menggulingkan Soekarno. Tertangkapnya Pope membuat Amerika menjadi baik pada Soekarno. Semua operasi CIA untuk mengguncang Bung Karno dihentikan sementara. Amerika berusaha mati-matian minta pilotnya dibebaskan.
Bung Karno minta tarik ulur dengan pembebasan Pop hingga kemudian dia dilepas. Menurut Soekarno, dia tidak tega terhadap tangis istri Pop. Rumor menyebutkan Pop ditukar dengan 10 pesawat Hercules. Rumor lain menyebutkan Pop ditukar dengan bantuan pembangunan jalan bypass. Selanjutnya, yang terakhir dari saya ada solusinya. Solusinya yang pertama memperkuat mental bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Menurut Nurmis Bakri, strategi menghadapi ancaman ideologi dapat dimulai dari memperkuat keyakinan dan keberanian terhadap ideologi Pancasila yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, menyebarkan wawasan kebangsaan Indonesia. Strategi kedua adalah menyebarkan dan mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan bernegara dan tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran Barat yang ideologinya berbeda dengan kita. Karena setiap negara menganut etika dan moral yang berbeda. Yang ketiga, strategi konsep pertahanan berlapis. Selanjutnya, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep pertahanan berlapis yang terdiri dari satu, lapisan terdepan adalah unsur pertahanan militer seperti non militer seperti kementerian dan lembaga pemerintahan dan non kementerian yang menguasai bidang ideologi. Yang kedua, kementerian dan unsur pemerintahan di bidang politik dalam negeri untuk mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatan politik untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi. Tiga, unsur pemerintahan di bidang informasi yang memiliki kekuatan nasional untuk menyelenggarakan operasi informasi imbangan sehingga masyarakat menerima informasi yang dapat mengabaikan berbagai pengaruh asing yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Terima kasih, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Ferio Ale. Baik, saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ada fungsi dan implementasinya. Fungsinya sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia, sebagai jembatan dan sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu. Yang kedua ada implementasinya. Menurut Franz Magnus Steno, implementasi ideologi Pancasila merupakan orientasi kehidupan konstitusional. Caranya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di sini ada aktualisasi 5 sila Pancasilanya. Yang pertama ada sila ketuhanan, menjamin tidak ada diskriminasi. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjadi jaminan pelaksanaan HAM. Yang ketiga persatuan Indonesia, yang dimana untuk menegaskan rasa cinta tanah air dan menuntut. Yang keempat ada sila kerakyatan, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti komitmen terhadap demokrasi yang telah disukseskan. Terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni untuk pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Di sini ada contoh kasusnya untuk Pancasila sebagai ideologi negara, itu bisa dilihat sebagai Presiden Soekarno yang menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua ada Presiden Soeharto yang menjadikan Pancasila menjadi asas tunggal organisasi politik. Yang ketiga ada Presiden B.J. Habibie yang menghapus penataran P4, pemerintahan disebutkan masalah politis. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekasih, sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan
suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan. Inti sila-sila Pancasila yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Yang pertama adalah landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Menurut Welter, menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, dan nilai watak. Ada contoh kasusnya, yaitu seorang petani membunuh istrinya yang menuntut hidup mewah. Kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 bulan 11 2018. Motif yang melatar belakangi aksi penganiayaan berujung maut ini adalah percekcokan keluarga. Kronologi bermula saat tersangka memasuki rumah sepulang dari kegiatan malam. Pada awalnya, tersangka berbaring di samping istrinya di depan televisi, namun posisinya saling membelakangi karena sedang tidak harmonis. Saat berbaring, tersangka merasa tersinggung karena istrinya berkali-kali meludah ke tembok. Selanjutnya, tersangka keluar untuk buang air besar. Namun setelah kembali dari kamar kecil, tersangka justru memasuki gudang dan mengambil sebilah sabit yang biasa digunakan untuk merumput. Setelah menemukannya, tersangka menghampiri istrinya yang masih tiduran dan menyabetnya ke tubuh sang istri. Jelasnya, pada posisi ini sang istri tak berdaya, sementara sang suami yang kalap semakin menjadi. Tersangka pun berusaha mengakhiri hidupnya dengan menenggak obat serangga. Namun upaya itu gagal setelah tim dokter dari rumah sakit Prempun berhasil mengatasi keracunan tersebut. Solusinya, menurut saya, solusi dari permasalahan ini harus adanya sikap saling menghormati antar suami istri dan harus ada waktu untuk berkomunikasi atau bertukar cerita tentang keseharian. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasus ini termasuk melanggar sila pertama, yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini, seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Seharusnya umat beragama saling menghargai satu sama lain, mengasihi, serta menebar kebaikan kepada sesama sesuai dengan sila pertama. Kasus ini juga termasuk pelanggaran sila kedua, yaitu sila menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia sebaiknya memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mengasihi sesama manusia, mengembangkan sikap rasa toleransi, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Memiliki kesadaran untuk bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik dan memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kekasih, sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Susunan isi arti sila-sila Pancasila. Yang pertama, isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum, kolektif. Yang ketiga, isi arti Pancasila sebagai khusus, konkret. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi dua, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila, perwujudan nilai Pancasila
Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Nilai-nilai sistem filsafat Pancasila. Yang pertama nilai Tuhan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai kesatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Contoh kasusnya, tentang kematian satu keluarga akibat kelaparan tidak makan selama 3 minggu. Tewasnya satu keluarga di Citra Garden 1 Extension di Jakarta Barat yang beranggotakan Rudianto, Margaret, Dian, dan Budianto. Keempat anggota ini tewas diduga karena tidak makan selama 3 minggu. Penyebab kematian itu berdasarkan hasil tim forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan berdasarkan pemeriksaan lambung dari mayat tersebut tidak berisi makanan dan dikatakan juga tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh keempat jenazah di lokasi tersebut. Dan juga tidak ada bercak darah, barang-barang di tempat tersebut juga masih tersusun rapi. Kematian keempat jenazah ini tidak berlangsung dalam bersamaan. Ada dari satu jenazah yang tewas lebih dahulu. Hal ini terlihat dari kondisi jenazah yang sudah hampir menjadi tulang belulang. Dalam hasil otopsi, keempat anggota keluarga ini dilantarkan dehidrasi akut. Meskipun sudah ada sedikit hasil tersebut, pemeriksaan masih terus berlanjut untuk memastikan penyebab utama kematian. Sejauh ini tidak ada bekas hantaman benda tumpul atau tajam. Artinya belum ada tanda-tanda keempat korban meninggal akibat tindakan kejahatan. Dan meskipun penyebab kematian yang sama, polisi berasumsi kematian keempat orang ini berbeda-beda. Penemuan mayat juga terpisah, bukan berada dalam satu tempat ruangan. Penemuan mayat satu keluarga ini berawal dari laporan warga setelah mencium bau-bau tidak sedap dari salah satu rumah di perumahan Citra. Ketua rukun tetangga melaporkan ke polisi. Sesampainya di lokasi, polisi menemukan rumah dalam kondisi dikunci. Mereka perlu mendobrak pintu itu. Solusi dari kasus ini adalah, dari yang kita lihat, kasus tersebut adalah adanya kurang rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Seharusnya kita harus lebih hidup bertetangga itu harus. Jadi jika terjadi sesuatu terhadap kita, tetangga bisa membantu kita dan juga harus lebih terbuka dan harus saling bersosialisasi, saling tolong menolong kepada tetangga yang lain, dan sebagai tetangga harus ada rasa empati terhadap tetangga yang lain. Ditinjau dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang serata di mata Tuhan, mengembangkan rasa toleransi, saling tolong menolong dalam segala hal. Kasus ini termasuk melanggar sila kedua. Kita juga sebagai rakyat Indonesia harus menerapkan sikap-sikap yang terkandung dalam Pancasila untuk menghindari kasus-kasus yang akan terjadi seperti ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai filsafat, sistem filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Mengenai Walther dikatakan yang berpikir itu manusia. Dia berpikir tentang realitanya sendiri, jadi dia akan terdorong untuk mengambil sikap untuk menetapkan pendiriannya. Dia akan terdorong untuk berkata, demikianlah realitaku dalam semesta. Realitaku itu harus kuterima. Jadi aku terima juga dan akan kulakukan, kujalankan. Dengan demikian, pengertian yang abstrak ialah filsafat, beralih menjadi pandangan atau lebih baik pendirian hidup. Itulah yang dalam istilah Jerman disebut Weltanschauung. Yang dimaksud dengan sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasi. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda-beda dengan sistem lain, misalnya sistem dunia.
Filsafat secara historis mempelajari sejarah perkembangan pemikiran filsafat sejak awal munculnya sampai sekarang. Filsafat secara sistematik itu mempelajari pembangunan bidang persoalannya. Pancasila sebagai sistem kefilsafatan. Sistem kefilsafatan adalah kumpulan dari ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan, sehingga merupakan kesatuan komprehensif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan kefilsafatan seseorang berarti juga merupakan pandangan seseorang terhadap Tuhan, alam, dan manusia. Dari pandangan kefilsafatan seseorang dapat diketahui bagaimana ia berpikir, bersikap, dan berbuat. Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut dengan sistem kefilsafatan. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Setiap sistem kefilsafatan pada hakikatnya mencerminkan pandangan sesuatu kelompok atau sesuatu bangsa. Terbentuknya sistem kefilsafatan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan spiritual tempat bangsa ini hidup. Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Secara tegas, dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Di sini saya akan membahas kasus yang lagi ramai, kisah viral Deddy Corbuzier dan TikTok Maiden. Di mana kasus ini berawal dari podcastnya Deddy Corbuzier bersama Maiden yang tidak jadi tayang dikarenakan menurut Maiden ada percakapan yang tidak perlu dikonsumsi oleh publik, yang membahas tentang masa kelamnya, bagaimana dia hidup setelah pisah dari orang tuanya, bagaimana lika-liku kehidupannya saat orang tuanya bercerai, dan bagaimana cara dia bertahan hidup. Solusi dari saya yaitu sesama manusia sudah seharusnya saling menghargai keputusan dan memahami sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak seharusnya menyebarkan aib yang tidak bermanfaat untuk dikonsumsi oleh publik. Menjaga kehormatan wanita adalah adab yang baik sesuai dengan Pancasila ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.